Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, resmi bergabung menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ia resmi menjadi kader PSI pada Sabtu 23 September 2023 lalu. Bergabungnya Kaisang ke PSI ditandai dengan pemberian kartu tanda anggota secara simbolik oleh para petinggi PSI kepada Kaisang di kediaman Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Bergabungnya Kaisang ke PSI menjadi berita yang cukup menghebohkan media sosial. Pasalnya, ayah dan kakak Kaisang merupakan kader PDIP. Walau tidak melanggar aturan ADART PDIP yang melarang keluarga kader bergabung dengan partai lain karena Kaisang sudah punya kakak sendiri, namun masuknya Kaisang ke PSI dianggap oleh banyak pihak menjadi insiden yang tidak etis. Kaisang sendiri cuek dengan komentar dari orang-orang, sementara pihak PDIP sendiri tidak mempermasalahkan bergabungnya Kaisang ke PSI. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bergabungnya Kaisang ke PSI tidak akan mengganggu PDIP sama sekali. Sebuah manuver yang sangat menarik dari Mas Kaisang. Bro Kaisang ding ya, udah jadi PSI ya. Bayangkan bapaknya PDIP, kakak kandungnya PDIP, terus kakak iparnya juga PDIP. Yalah, dianya kok malah masuk PSI ya. Manuver ini harus kita apresiasi sebab hal tersebut menambah daftar panjang keluarga yang beda partai. Dan itu biasa. Mantan Presiden Soeharto yang kader Golkar saja ya, anak-anaknya pada beda partai. Ada yang partai Gerindra, ada yang partai Berkarya gitu kan ya. Lalu ada Amin Rais ya yang mendirikan Partai Umat, padahal anaknya Mumtaz Rais tetap ada di Partai Amanat Nasional atau PAN. Bahkan ya Rahmawati Soekarno Putri, adiknya Megawati yang ketum PDIP itu sebelum meninggal sempat menjabat sebagai waketum Gerindra loh. Makanya soal satu ikatan keluarga tapi beda partai ini harusnya menjadi hal yang biasa saja ya, bahkan kalau perlu dilestarikan. Siapa tahu dengan masuknya Kaisang ke PSI ini bisa menginspirasi para politisi di luar sana untuk punya banyak anak agar bisa masuk ke partai-partai politik yang berbeda. Siapa tahu besok ada politisi PDIP yang punya anak 9, terus setelah mereka pisah kakak, masing-masing anak masuk ke Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, P3, Nasdem, dan Hanura ya. Banyak anak, banyak partai. Kan dahsyat. Nanti pas acara kumpul keluarga bisa bikin gimmick kepartean. Misal kalau mau makan atau ngambil nasi dan sayur di ruang makan, porsinya harus sesuai dengan jumlah kursi partai mereka di parlemen. Begitu pula dengan pemilihan siaran televisi di ruang keluarga. Tidak boleh itu ada rebutan remote. Harus ditentukan berdasarkan suara mayoritas sesuai jumlah kursi di parlemen masing-masing partai. Jadi suasana koalisi di pemilu bisa ikut terbawa di dalam keluarga ya. Kalau banyak keluarga yang seperti ini, niscaya iklim politik di negara kita akan damai dan akur. Sebab setiap konflik atau perpecahan antar partai bisa diselesaikan melalui grup WhatsApp keluarga. Stasiun televisi Mentari TV yang selama ini dikenal sebagai channel anak-anak secara mengejutkan berhasil menyalip RCTI dalam raihan rating share pada Jumat 22 September 2023 lalu. Stasiun televisi milik grup Surya Citra Media itu mencatatkan rate share mencapai 8,9%. Unggul dari RCTI yang hanya mempunyai rate share 8,6%. Dua program yang mendapat pencapaian bagus dari Mentari TV ini adalah Pororo The Little Penguin dengan raihan 2,1% dan Tayo The Little Bass dengan raihan 2,4%. Dua acara animasi anak-anak tersebut bahkan berhasil mengungguli perolehan share dua sinetron RCTI, Mahligai Untuk Cinta dan Ikatan Cinta. Prestasi yang ditorehkan oleh Mentari TV ini tentu saja langsung menjadi bahan perbincangan yang cukup menghebohkan di media sosial. Pasalnya stasiun televisi ini memang masih sangat baru. Mentari TV pertama kali baru mengudara pada awal tahun 2021 silam dengan menyasar pemirsa anak-anak. Saya turut berbahagia dengan kabar melejitnya Mentari TV yang berhasil mengalahkan RCTI ini. Pencapaian ini sekaligus mematahkan asumsi orang-orang dewasa yang suka bilang anak-anak sekarang tuh nggak pernah nonton acara-acara kartun kayak zaman kita dulu. Seiring dengan makin sedikitnya acara anak-anak di televisi dan makin berkurangnya porsi acara kartun anak di hari Minggu, kehadiran Mentari TV tentu saja menjadi oase yang sangat menyegarkan. Anak-anak kita butuh siaran-siaran kartun yang walau episodenya diulang-ulang namun tetap cocok buat mereka. Ini penting, sebab kalau tidak maka anak-anak kecil kita bakal menonton siaran yang tidak pas sesuai usia. Bayangkan, ada anak umur 5 tahun, pagi nontonnya Metro Sinwen, siang nonton Insert, kemudian sore nonton Sinetron Azab.
terus malamnya nonton Liga Indonesia. Apa nggak kasihan ya? Anak-anak lain berangkat masuk TK pakai tas lucu gambar Tayu dan Pururu, dia maunya cuma pakai tas gambar Stefano Lillipali dan Yanto Basna. Apa nggak kasihan? Oke, untuk berita ketiga kita akan bahas tentang ini ya, Aldi Taher yang bikin grup WhatsApp isinya istri dan mantan istri. Dasar banget. Kita sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahas hal ini. Sama dia, ya ini Mas Ega Balboa. Jadi Ega Balboa ini adalah pakar rumah tangga dan seksualitas. Kabarnya gimana Mas? Baik? Baik dong. Masih ngacengan nggak? Masih dong, selalu. Ini tuh. Iya. Ada gini pistol set. Mas ini berita ini blogok banget ya. Aldi Taher bikin grup WhatsApp isinya istri dan mantan istri. Jadi istrinya sekarang ada 1, terus kemudian mantan istrinya tuh 2. Jadi ada grup WhatsApp isinya 4 orang termasuk dia. Isinya dia, istrinya, terus 2 mantan istrinya. Kok berani? Menurut Pak Jenengan gimana nih Mas Aldi Taher ini? Itu yang ketahuan yang 3 ya? Siapa ya kan? Oh, siapa tahu ya. Yang ketahuan. Aldi fucking Gallagher kan ini. Fucking. Dengan nuansa Britishnya mungkin ya itulah cara bahasanya terhadap istri-istrinya, mantan-mantan istrinya. Ini menurut saya tokoh yang pemberani loh Mas. Tidak Betul. banyak orang yang berani melakukan hal yang sefenomenal Aldi Taher ya. Benar, inilah terobosan yang sangat futuristik menurut saya. Sangat. Bukan hanya di politik itu ketika yang lain bagi kaos, dia jual kaos partai loh. Sekarang ketika yang lain tuh berusaha tidak membahas mantan ya, dia malah bikinkan grup untuk mantannya, istrinya dibikinin dan dimasukin lagi. Ini kan dasar banget. Antara pemberani atau memang bodoh aja gitu ya. Berarti dalam kasus politik dia donatur tuh udah nggak zaman berarti. Nggak zaman. Donatur tuh nothing ya kan. Nothing. Betul. Makanya kalau kemudian Aldi Taher bikin gebrakan bikin grup WhatsApp isinya istri dan mantan istri, memang sudah sangat bisa diprediksi. Inilah keberanian, inilah Aldi Taher ya. Aldi Taher itu nama tengahnya berani gitu. Aldi Berani Taher. Saya curiga yang nyambung sama politik tadi. Ya. Ada kemungkinan besar mungkin di HP-nya tuh ada grup mantan-mantan partainya Partainya juga. saya yakin. Itu. Saya yakin kayak gitu. Bahkan, isinya ketua DPP PBB. Nah, ketua kan DPP kena Perindo. tipu juga. Jangan-jangan Pak Haritanu masuk di situ. Haritanu juga masuk juga. Jadi semua partai-partainya di situ ada di HP-nya. Jadi Pak Haritanu siap menerima WhatsApp nyimak tapi gambarnya minyak. Nah, itu. Jadi jokes Haritanu juga jokes bapak-bapak kayak kita gini nih ya. Karo betul sekali. stiker timbangannya dicekel polisi. Nah, itu. Pak Haritanu jangan malu-malu untuk ngaku ya. Pak Haritanu prengas tuh. Tuh Pak Haritanu. Pak Hari, aja prengas tuh. Memang dasar Aldi Taher ya. Makanya saya berharap sebenarnya Aldi Taher ini besok bisa berkarir di politik dan mendapatkan jabatan yang prestisius karena Betul. dia memberikan contoh-contoh keberanian dalam hidup gitu ya. Berani menjual kaos partai, berani bikin grup WhatsApp yang isinya mantan istrinya gitu. Oh bojoku lho nek ngomong ke soal mantan gue ya mesti nesu kan. Dengan malah digawe ke grup Pak. Ikan berarti keberanian. Keberanian yang sangat berani itu. Dengan sedikit kebodohan tentu saja ya. Memang saja. dasar memang Aldi fucking Gallagher tadi. Oke, jadi kami mengagumi keberanian Mas Aldi Taher dan ya semoga keberanian ini bisa ditiru oleh banyak orang di luar sana gitu ya. Sekali. Jadi itu artinya kita bisa berdamai dengan masa lalu. Oke, terima kasih Bung Ega Balboa atas sama-sama, masukan dan nasihatnya. Ini Mas Pride tadi ikut nyimak ternyata Mas tadi. Dengerin nggak? Ini mumpung ada Ega Balboa nih, pakar seksualitas dan rumah tangga. Mau kawinannya biar jadi serit atau gimana nih? Cocok. Bisa diatur. Diatur manuke dari nyabang gelem ora? Nah, itu. Ini manuke ngene. Siap, tadi nyimak Mas aja. Siap, oke. Oke, terima kasih Mas Ga. Oh ya, sama-sama Oke, Gus. pemirsa, barusan itu Belanda dan Ega tentang berita Mas Aldi Taher ini. Obrolan barusan sekaligus menjadi pengakhir episode Mojok Mentok hari ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Ini letternya baru nih. Oh iya, hanya pas aku gak ngerti. Oh, MSI Pak, saya ngerti. Oh iya, MSI bos. Oh, ini tuku kapan Pak? Wingi dahsyat. Bayangkan bapaknya PDI ya, kakak kandungnya PDI, terus kakak iparnya juga PDI, dianya malah masuk PSI ya. Sorry. Ulang Pak. Kudu PDIP apa PDI? Siapa tahu besok ada politisi PDIP yang punya anak 9, terus mereka masuk. Begitu pula dengan pemilihan siaran televisi di ruang keluarga. Tidak boleh ada rebutan remote ya, malah ulang sekarang Pak. Sebab setiap konflik atau perpecahan antara partai sekarang Pak. Pagi nontonnya Metro Sinwen, siang nonton insert seputar
insert. Tapi ora dianyari lagi. Wah. Iki kostum kok kita rada gatel iki. Yes. Terima kasih Bung Ega. Terima kasih Bang Agus, terima kasih kawan-kawan.